Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang kaidah pencacahan bagian permutasi, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Pada video sebelumnya kita membahas konsep permutasi dengan unsur yang berbeda. Misalkan kita punya huruf A, huruf N, dan huruf A. Anggap ini A1, A2. Kalau dianggap A1 ada unsur yang berbeda, maka permutasinya menjadi A1, A2, N, A2, A1, N, A1, N, A2, A2, N, A1, N, A1, A2, N, A2, A1. Jadi ada berapa? Ada 6. Namun, karena di sini huruf A adalah sama, ya A1, A2 itu adalah sama-sama huruf A. Maka ini dianggap 1, ini 1, ini 1. Jadi permutasi dengan unsur yang sama ini hasilnya ada berapa? Ada 3. Diperoleh dari mana? 6 ini kita bagi menjadi 2. Ini 2, 2, 2. Ya. Jadi 3 faktorial ini awalnya. Ya, awalnya ini 3 faktorial. 6 ini dari 3 faktorial. Kita bagi dengan 2 faktorial. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Paham? Jadi secara umum banyaknya permutasi dari N unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama sama, M2 unsur jenis kedua sama, sampai MK unsur jenis ke K sama, ditentukan dengan permutasi sama dengan N faktorial dibagi M1 faktorial dikali M2 faktorial dikali M3 faktorial seterusnya dikali MK faktorial, di mana M1 ditambah M2 sampai MK sama dengan N. Paham? Insya Allah. Permutasi siklis. Permutasi yang sebelum-sebelumnya itu duduknya adalah berjajar, berbaris. Disebut juga dengan permutasi linier. Namun pada saat duduknya melingkar, itu disebut dengan permutasi siklis. Ada kekhasan untuk permutasi siklis. Posisi A, B, C, kalau ini kita geser, ya, ke yang kedua, ini posisi tetap sama A, B, C. Kita geser lagi A-nya ke sini, tetap A, B, C. Jadi ketiga posisi ini dianggap sama. Jadi A, B, C, kemudian B, C, A, maupun C, A, B, ini merupakan permutasi yang sama. Kalau bisa berjajar, kalau untuk 3 huruf berarti kan 3 faktorial atau sama dengan 6. Namun untuk yang melingkar karena ini dianggap sama, berarti ada yang lainnya yaitu A, C, B, C, B, A, dan B, A, C. Nah, ini dianggap satu kesatuan dan ini pun dianggap satu permutasi
siklis. Jadi untuk yang 3 huruf, ya, dalam permutasi siklis itu hanya diperoleh 2 cara. Nah, seolah-olah begini, yang B misalkan kita tutup, atau yang A terserah yang mana, salah satu kita tutup. Yang ini kita tutup, yang A berarti yang dipertukarkan hanya B dan C. A, B, C, dan A, C, B. Paham? Jadi secara umum banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran yang disebut dengan permutasi siklis. Permutasi siklis dari n unsur ditentukan oleh rumus n-1 faktorial. Jadi pada kasus di atas ini ada 3 huruf, berarti 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Sama. Paham? Insya Allah. Untuk memahami tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama dalam permutasi siklis, perhatikan pembahasan soal berikut. Yang bagian A, tentukan banyak permutasi berlainan yang dapat dibentuk oleh huruf-huruf dari kata 11. Perhatikan dari kata 11 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 faktorial. Dibagi unsur-unsur yang samanya, huruf E ada berapa? 1, 2, 3. 3 faktorial, huruf L 1 faktorial, huruf V 1 faktorial, huruf N ada 1 faktorial. Jadi jawabannya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Jadi jawabannya adalah 120. Bagaimana? Sangat mudah. Bagian B, ada berapa yang dimulai dan diakhiri dengan huruf E? Semuanya ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini huruf E, ini huruf E. Berarti 2 huruf E sudah diambil. Tinggal 4 huruf. Nah, 4 huruf itu 4 huruf yang berbeda. Ya, kalau 4 huruf yang berbeda, berarti ini 4, 3, 2, 1. Atau sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 24. Paham? Insya Allah. Sekarang bagian C. Ada berapa yang mempunyai 3 huruf E bersama-sama? Huruf E bersama-sama berarti kita asumsikan jadi satu kotak. Ya, jadi satu unsur. Ya, yang lainnya huruf L, huruf V, huruf N. Berarti kita asumsikan jadi 4 unsur. Hanya huruf E itu selalu bersama. Ini dalam satu unsur. Huruf L, huruf V, huruf N. Ya, berarti 4 faktorial sama dengan 24. Kemudian yang bagian D, ada berapa yang dimulai dengan huruf E dan diakhiri dengan huruf N? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini huruf E, di sini huruf N. Berarti 4 huruf ini bisa diisi oleh huruf E, kemudian huruf L dan huruf V. Jadi permutasi 4 huruf. Ya, karena ada huruf yang sama itu huruf E, 2 itu 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Misalkan kita memiliki 3 buah buku matematika dengan judul yang sama, 4 buah buku fisika dengan judul yang sama, dan 3 buah buku kimia di mana 2 diantaranya memiliki judul yang sama.
Tentukanlah banyak susunan berbeda jika semua buku tersebut akan disusun memanjang dalam suatu rak buku. Kita jumlahkan dulu semuanya. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 3, 10. Berarti banyaknya susunan yang berbeda adalah 10 faktorial dibagi buku yang samanya. Matematika ada 3 faktorial. Fisika 4 yang sama, sedangkan buku kimia 2 yang sama dan 1 yang berbeda. Berarti ini akan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 3 faktorialnya, 2 faktorialnya 2 kali 1. 3 kali 2, 6, 6 bagi 6, 1. 4 faktorial dibagi 4 faktorial pun 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5 hasilnya adalah 12.600. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Misalkan ada 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan akan duduk membentuk suatu lingkaran. Tentukan banyak cara berbeda untuk duduk melingkar jika mereka dapat duduk di mana saja. Semuanya ada 7, berarti mereka dapat duduk di mana saja. Berarti 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Paham? Insya Allah. Bagian B, laki-laki maupun perempuan harus dikelompokkan. Jadi ini melingkar, ini laki-laki kelompoknya, yang ini kelompok perempuan. Nah, berarti yang melingkar kita asumsikan ada berapa? Ada 2, berarti 2 dikurang 1 faktorial dikali laki-lakinya sendiri ada 3 orang dan bisa dipermutasikan, berarti 3 faktorial. Yang perempuannya ada 4 dan bisa dipermutasikan, berarti dikali dengan 4 faktorial sama dengan 2 dikurang 1 faktorial berarti 1, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24. Hasilnya adalah 144. Jadi ada 144 cara yang berbeda. Kemudian bagian C, 2 di antara mereka adalah suami istri dan harus duduk berdekatan. Jadi ada suami, istri dan harus duduk berdekatan. Sisanya berarti ada 5 orang. 5 ditambah 1 ada 6. Jadi banyaknya cara itu ada 6 dikurang 1 faktorial dikali suami istrinya juga di sini itu dapat saling berpermutasi, berarti 2 faktorial sama dengan 5 faktorial 2 faktorial. 120 dikali 2 sama dengan 240. Bagaimana? Sangat mudah. Telah kita bahas tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan juga permutasi siklis. Sebagai latihan silahkan dicoba 5 soal. Semakin banyak berlatih insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat, sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.